فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya kawan. Kajian kita dari kitab Tafsir Sa'di rahimahullah. Kita masih membahas tentang surat An-Nisa atau surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Terakhir sampai mana? Lahmul khinzir. Wal munkhaniqah. Sekarang. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah membahas firman Allah tentang perkara-perkara yang Allah haramkan. Di antaranya adalah maitah, semua yang disembelih semua yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i, waddam dan darah, yang dimaksud adalah daman masfuhan, darah yang memuncrat. Kemudian lahmul khinzir, daging babi, karena ada sekelompok orang Kristen yang mengaku bahwasanya Allah menghalalkan daging babi. Kemudian yang terakhir wa ma uhilla li ghairillah, yang disebutkan atas sembelihan tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ke-5. Qala rahimahullah, untuk yang terakhir yang disembelih dengan selain nama Allah, ini adalah sembelihan yang tidak baik secara maknawi, karena itu adalah kesyirikan. Sehingga secara maknawi ini sembelihan dan daging yang jelek dikarenakan sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wal munkhaniqatu ay al-maitah bi khankin, yang mati tercekik, bangkai yang mati tercekik, munkhaniqah. Biyadin aw hablin, baik dengan tangan atau dengan tali. Aw idkhaliha ra'saha bi syai'in dayyiqin, atau memasukkan kepalanya, itu ada hanya dua-dua. Aw idkhaliha ra'saha, ada juga hanya, dua-dua ada hanya. Atau memasukkan kepalanya ke tempat sesuatu yang sempit. Fata'jazu an ikhrajihi hatta tamut. Kemudian dia tidak mampu mengeluarkan kepalanya dari tempat yang sempit itu sampai dia mati. Ini juga disebut munkhaniqah, yang kepalanya dimasukkan ke tempat yang sempit, kemudian dia tidak mampu mengeluarkannya sampai dia mati. Sehingga berapa bentuk beliau sebutkan ini? 3. Yang dicekik dengan tangan, atau dicekik dengan tali, atau kepalanya dimasukkan ke tempat yang sempit. Ini juga haram. Ini semuanya termasuk maitah. Cuman lebih spesifik lagi bentuknya, lebih khusus. Semuanya sebenarnya termasuk apa ini? Maitah, termasuk bangkai. Karena semuanya mati tanpa disembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Wal mauqudhah, dan diharamkan juga al mauqudhah. Apa itu al mauqudhah? Ai al maitah bisa babit darb, bangkai yang mati dengan sebab pukulan, benturan. Bi'asa, baik dengan tongkat
Aw hasa, atau dengan batu. Aw khasyabah, atau kayu. Aw hadmi syai'in 'alaiha, atau meruntuhkan sesuatu ke atasnya, dari atasnya. Meruntuhkan sesuatu dari atasnya. Biqasdin au bighairi qasdin. Baik dengan niatan atau tanpa niatan. Gempa, kemudian kandangnya runtuh menimpa dirinya. Ini enggak sengaja. Apa hukum binatangnya? Haram. Atau sengaja. Nah, ada orang yang enggak senang diruntuhkan bangunannya mengenai binatangnya. Ini dengan sengaja. Orang lain yang melakukannya, ada yang niatannya jahat. Hukumnya apa? Sama, haram. Hukum ya. Sehingga yang tertimpa reruntuhan, baik disengaja reruntuhannya atau tidak disengaja, hukumnya sama-sama apa ini? Haram. Namanya apa bangkainya? Mauquzah. Binatang atau bangkai yang mati dengan sebab benturan. Mau dengan kayu, dengan tongkat, dengan besi, dengan batu, terserah. Atau reruntuhan. Wal mutaraddiyah. Jenis bangkai yang ketiga mutaraddiyah. Ai asaqitah min uluwin. Ini bangkai yang jatuh dari ketinggian. Ka jabalin, seperti gunung, au jidarin, atau dinding, tembok, au sathin, atau atap, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Fatamut bidzalik. Kemudian dia mati dengan sebab itu. Dengan sebab apa? Jatuh dari ketinggian. Ini namanya apa? Mutaraddiyah. Wan natihah, dan haram juga binatang natihah, bangkai natihah. Ini semuanya nama bangkai, jenis-jenis bangkai. Yang membedakannya hanya sebab apanya? Kematiannya. Kalau matinya dengan dicekik apa namanya, Ipan? Munkhaniqah. Kalau yang matinya jatuh dari ketinggian apa, Ali? Mauquzah. Hah? Yang jatuh dari ketinggian. Jangan diurut. Hah? Mutaraddiyah. Yang jatuh kena benturan apa, Rohit? Mauquzah. Nah. Yang ketiga, yang keempat, wan natihah. Wa hiya allati tantahuha ghairuha fatamut. Dia adalah yang ditanduk oleh selainnya. Sehingga dia pun mati. Yang kena tanduk. Nah, kambing dengan kambing. Laga kambing. Ini kan kambing dengan kambing apa? Laga kambing. Yang satunya bertanduk, satunya enggak bertanduk. Yang mati ditanduk itu namanya apa? Namanya apa? Natihah. Nah. Wama akalas sabu'. Yang berikutnya, dan apa yang dimakan oleh binatang buas. Min zi'bin, baik dari serigala, au asadin, atau singa, au namirin, atau harimau, au minatuyur, atau dari burung, allati taftarisu as-suyuda, yang memangsa buruan, burung-burung yang memangsa. Nah, yang biasa burung-burung yang jenisnya itu karnivora, pemakan daging, elang, atau yang semisalnya. Fa innaha idza matat bisababi akli sabu', maka dia kalau mati dengan sebab dimakan oleh binatang buas, baik darat maupun apa tadi?
udara, fa innaha la tahillu, maka dia tidak halal, haram. Nah, dihukumnya apa semuanya ini? Bangkai. Selesai ya makna masing-masingnya, mulai dari al-munkhaniqah yang dicekik, al-mauqudhah yang kena benturan, al-mutaraddiyah yang jatuh dari ketinggian, wan natihah yang ditanduk. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, illa ma zakkaitum, kecuali yang kalian sembelih. Kalimat ini, illa ma zakkaitum, kan diharamkan atas kalian, ini jenis-jenis apa semuanya? Bangkai, kecuali yang kalian sembelih. Kalimat ini raji'un li hadhil masail, kembali ke permasalahan-permasalahan yang sebelumnya. Min munkhaniqah wa mauquzah wa mutaraddiyah wa natihah wa akilati sabu'. Kembali ke mana ini? Kembali ke natihah, ke munkhaniqah, ke mauquzah, mutaraddiyah, dan yang dimakan oleh binatang buas. Semua ini haram kecuali yang sempat kalian apa? Sembelih. Artinya dia jatuh tapi belum apa? Mati. Dia tercekik tapi belum mati. Dia tertimpa reruntuhan atau kena benturan tapi belum mati. Dan kalian masih sempat apa? Menyembelih. Atau dia dimangsa oleh binatang buas tapi belum apa? Mati. Dan kalian sempat untuk apa? Menyembelihnya. Ini kembalinya ke semua itu. Idza zukiyat, jika dia disembelih, wa fiha hayatun mustaqirratun, dan padanya masih ada kehidupan yang stabil. Ini kehidupan stabil ini artinya dia bakal hidup ini loh. Nah, kalau dibiarkan dia masih bakal apa? Hidup. Hayatun mustaqirrah. Dia punya masih kehidupan yang stabil. Kalau kayak bayi baru lahir itu kan hayahnya kadang belum stabil. Masih dalam kondisi kritis, ya kan? Artinya kehidupannya belum apa ini? Belum stabil. Nanti setelah melewati masa-masa kritis ini baru dikatakan dia punya kehidupan yang apa ini? Stabil. Ini maksudnya hayatun mustaqirrah. Litahaqquqiz zakah fiha. Untuk dipastikan penyembelihan padanya. Nah, walihadza qala al-fuqaha, sehingga paham ya, illa ma zakkaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih, kembalinya kemana? Kepada jenis-jenis bangkai tadi. Mulai dari apa? Munkhaniqah, mutaraddiyah, wan natihah, atau yang dimakan oleh binatang buas. Kembalinya ke sana. Kalau kalian sempat menyembelihnya, maka ini dikecualikan dari pengharaman. Oleh karena itu para ahli fikih mengatakan lau abana sabu' au ghairuhu aswatah, kalau binatang buas itu memisahkan abana atau selain binatang buas, nah orang, apa yang dipisah? Haswatah, perutnya. Haswah itu batan, bagian dalamnya, pisah. Au quti'a hulqumuha, atau dipotong hulqumnya, kerongkongannya. Kana wujudu hayatiha ka'adam, maka saat itu keberadaan kehidupannya sama seperti tidak adanya. Kenapa? Karena ini dibiarkan pun bakal apa? Mati. Dia belum nggak punya hayatun mustaqirrah. Dia tidak punya kehidupan yang stabil. Kalau kamu sembelih, akan terjadi kesamaran. Matinya dengan sebab yang pertama tadi, karena sudah terbelah perutnya atau apa? Terpotong kerongkongannya. Atau dengan sebab apa? Sembelihanmu. Sehingga sebabnya nggak jelas. Makanya hukumnya jadi apa? Haram. Karena kalau dengan sebab terbelah perutnya atau dengan sebab terpotongnya kerongkongannya, maka ini jadi apa? Bangkai. Kalau yang mematikannya adalah sembelihanmu, maka hukumnya apa? Halal. Nah, dalam kondisi seperti itu lukanya terjadi kesamaran, nggak jelas sebab apanya? Kematiannya. Apalagi kalau udah seperti itu, kecil kemungkinannya yang membuatnya mati adalah apa ini? Sembelihan.
Paham ya? Nah, kata para ulama tadi syaratnya penyembelihan itu akan bermanfaat kapan? Kalau dia punya hayatun apa? Mustaqir. Kalau dia punya kehidupan yang stabil. Artinya kamu nggak apa-apai, dia bakal tetap bisa bertahan hidup. Apanya? Binatang tadi. Langsung sampai sini. Nah, li'adami faidati zakah fiha. Karena nggak ada faedah penyembelihan dalam kondisi seperti itu. Nggak kamu sembelih pun dia bakal mati. Nah, sehingga dilihat kondisi binatang-binatang yang akan disembelih karena penyakit ini. Dilihat dulu yang terluka atau yang seperti itu. Dilihat dulu kondisinya baik-baik. Kira-kira fatal atau tidak lukanya. Kalau kira-kira fatal, dan kamu tidak yakin sembelihanmu yang akan apa ini? Mematikan, bagusnya tidak usah diapain? Disembelih. Karena ketika tercampur antara yang halal dengan yang haram, maka didahulukan yang haram. Paham ya? Kalau nggak bisa dipisahkan dan diketahui, maka didahulukan yang haram. Tercampur. Ini ada daging halal, ini daging haram. Tercampur, jadi satu. Dipisah nggak tahu lagi yang mana. Maka semuanya ini dianggap apa? Haram. Dalam rangka. Karena kita nggak bisa menjauhi yang haram kecuali dengan menyingkirkan semuanya. Paham ya? Itu rumus. Kalau bercampur yang halal dengan yang haram dan tidak bisa dibedakan, maka semuanya dijadikan apa? Ini namanya tindakan kehati-hatian. Mahfum sampai sini? Nah. Wa ba'duhum lam ya'tabir fiha. Dan sebagian mereka, sebagian ulama lagi, tidak menganggap pada binatang tersebut illa wujudul hayah, kecuali semata-mata adanya kehidupan. Mereka enggak mau peduli apakah kehidupannya mustaqirrah atau enggak mustaqirrah. Yang penting kita dapati dia masih apa ini? Hidup. Maka penyembelihan akan bermanfaat. Paham bedanya pendapat yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama disyaratkan harus kehidupannya itu kehidupan yang apa ini? Mustaqirrah. Baru bisa berpengaruh sembelihan kita untuk menghalalkan binatang itu. Pendapat yang kedua, enggak harus mustaqirrah. Yang penting ada nyawanya. Yang penting masih hidup. Enggak peduli kehidupannya itu mustaqirrah atau enggak mustaqirrah, pokoknya kita masih sempat melakukan apa ini? Penyembelihan, maka hukumnya apa? Maka hukumnya halal. Ini kan ilama zakah itu kan pengecualian dari yang haram-haram. Pengecualian dari yang haram berarti apa? Halal. Fa idza zakkaha wa fiha hayatun. Ketika dia menyembelihnya dalam keadaan dia masih hidup, halal. Maka binatang itu hukumnya jadi apa? Halal. Kenapa? Ada apanya? Nyawanya. Nah. Walau kanat mubanah al-hasyu, meskipun sudah terbelah apanya? Nah, kalau yang di atas dengan kondisi ini nggak bisa lagi. Karena penyembelihan nggak ada lagi apanya? Faedahnya. Wa huwa zahirul ayatil karim. Dan ini yang nampak. Ini zahir dari ayat yang mulia ini. Karena Allah nggak menjelaskan, Allah nggak merinci kondisi binatangnya ketika disembelih. Allah hanya mengatakan apa? Setelah menyebutkan dan diharamkan untuk kalian ini dan segala macam bangkai tersebut, Allah langsung mengatakan illama zakaitum, kecuali yang kalian sembelih. Kalau kalian sembelih berarti kan ada apanya? Ada nyawanya. Kalau enggak ngapa-ngapain disembelih, iya kan? Kecuali yang kalian sembelih, dan Allah nggak merinci kondisi apanya, kehidupannya yang bagaimana. Sehingga zahirnya bersifat umum. Selagi kita masih sempat menyembelihnya, maka sembelihan tersebut akan bermanfaat. Maksud ya? Nah, kata beliau zahirnya ini yang nampak dari ayat ini. Dan ini sepertinya pilihan beliau. Karena beliau mengatakan wa huwa zahirul ayatil karim. Dan ini yang nampak dari ayat ini. Sehingga zahirnya beliau merojihkan pendapat yang berapa ini? Kedua. Bahwasanya binatang yang terluka dengan sebab-sebab seperti tadi yang kita sebutkan di atas, jika kita masih mendapatinya dalam keadaan hidup, maka kemudian kita sembelih,
maka penyembelihan tersebut akan menjadikan binatang itu hukumnya apa? Halal. Aku sampai sini. Nah, yang berikutnya, selesai ya masalah daging-daging binatang yang haram. Yang haram yang berikutnya, wa antastaqsimu bil azlam. Ai makna ayat ini wa antastaqsimu bil azlam. Ai haruma au hurrima alaikum al-istiqsam bil azlam. Diharamkan atas kalian istiqsam bil azlam. Istiqsam dengan azlam. Dia akan beliau sebutkan. Makanya enggak ada terjemahkan. Wa makna istiqsam dan maknanya istiqsam adalah talabu ma yuqsamu lakum wa yuqdaru biha. Mencari apa yang dibagikan untuk kalian wa yuqdaru biha dan dimampukan untuk melakukannya. Ini mau tahu mana sih yang ditakdirkan untuk saya ini sekarang namanya. Dibagikan untuk saya jatah yang mana? Berangkat atau tidak berangkat, melakukan atau tidak melakukan. Wahiyya kidah salasa, yaitu batang. Kidah itu kayak batang panah, ya, batangnya itu namanya kidah. Ada 3. Kana tusta'malu fil jahiliyah, yang dulu digunakan di masa jahiliyah. Maktub ala ahadihima if'al, tertulis pada salah satunya lakukanlah. Wa ala tsani la taf'al, pada batang yang kedua tertulis jangan lakukan. Wa tsalis ghuflun la kitabata fihi, dan yang ketiga kosong, tidak ada tulisan padanya. Sehingga ini ada 3 batang, mau dikocok dulu. Taruh dalam gelas atau wadah, 3 batang, masing-masing ada banyak tulisannya. Yang pertama tulisannya apa? Lakukan. Yang kedua apa? Jangan lakukan. Yang ketiga apa? Kosong. Nanti kocok. Misalnya mau jualan. Ini jualan enggak ya? Istiqsam dulu lah. Jangan lakukan. Oh, bagus dah. Jadilah. Paham ya? Pas yang keluar mau kawin misalnya, mau nazar, mau nengok akhwat, lakukan, insya Allah majulah. Yang ketiga cabut, kosong gimana? Ulangi, kocok lagi. Nah, paham ya istiqsam bil azlam? Kalau contohnya itu semangat semua. Sudah? Fa idza hamma ahaduhum bisafarin, kalau salah seorang dari mereka berkeinginan, bertekad untuk safar, au ursin, atau mau apa? Kawin. Nah, urs, mau jadi pengantin. Nah. Au nahwihima, atau yang lain-lainnya lah, dari perkara-perkara yang mereka anggap besar, penting, gitu. Ajalatil kalqidah al-mutasawiyah fil jurm. Nggak tahu nih artinya. Pokoknya kurang lebih bentuknya seperti itulah. Nggak tahu nama ajalah, maknanya mau dia putar kayak gitulah. Dia putar batang-batang yang sama panjangnya itu di dalam jurm, kayaknya wadahnya. Summa akhraja wahidan minha, kemudian dia keluarkan satu darinya. Kayak ngocok nomor gitu ya. Nah. Summa akhraja wahidan minha, fa in kharajal maktub alaihi if'al madha fi amri. Kalau yang keluar yang tertulis padanya if'al, lakukanlah, madha fi amri, maka dia maju dalam urusannya. Dia lanjut. Wa in zaharal maktub alaihi la taf'al, kalau yang keluar adalah yang tertulis padanya jangan lakukan, lam yaf'al, maka dia tidak melakukan. Wa lam yamdi fi sya'nihi, dan dia tidak maju dalam urusannya. Wa in zaharal akhir alladzi la syai'a alaihi, kalau yang muncul yang terakhir yang tidak ada padanya tulisan, a'adaha, maka dia apa? Mengulanginya. Hatta yakhruja ahadul qadhain, sampai keluar satu dari 2. Yang mana satu dari 2? Lakukan atau tidak lakukan?
Kalau yang kedua zong lagi, tarik lagi 3, zong lagi 4, terus sampai keluar salah satu dari yang 2, if'al atau la taf'al. Nah, faya'mal bihi, maka baru dia mengamalkannya. Faharamahullahu alaihim, maka ini Allah haramkan atas mereka. Alladzi fi hadhihi surah wa ma yushbihuhu, yang sama bentuknya dengan seperti ini, yang seperti ini bentuknya atau yang menyerupainya. Nggak harus pakai batang, terserah mau pakai kertas, sama. Kertas gulung-gulung, masukkan yang mana, lakukan, nggak lakukan, sama saja. Nggak jadi pengaruh itu bentuknya. Paham ya? Nah, maka Allah haramkan kepada mereka bentuk ini dan yang menyerupainya. Wa awadahum anhu bil istikharah li rabbih. Allah ganti dengan yang halal. Pakai apa? Istikharah. Pakai sholat istikharah kepada Rabb mereka. Fi jami'i umurihim, dalam semua urusan-urusan mereka yang penting-penting. Nah, ini yang diharamkan. Ngundi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perkara. Kenapa diharamkan? Karena ini menunjukkan tidak adanya tawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zalikum fisq. Itu semuanya adalah fisq, kefasikan. Al-isyarah likulli ma taqaddama minal muharramat. Kata tunjuknya di sini kembali kepada semua yang diharamkan. Mulai dari bangkai, mulai dari darah, mulai dari daging babi, mulai dari yang dibaca nama padanya selain nama Allah, atau semua jenis-jenis bangkai tadi, al-munkhaniqah, mutaradiyah, natihah, atau yang dimakan binatang buas, atau istiqsam bil azlam. Nah, semuanya itu adalah kefasikan. Allati harramahallahu, yang Allah haramkan siyanatan li ibadihi, dalam rangka untuk melindungi, menjaga hamba-hambanya. Wa annaha fisqun, dan bahwasanya itu adalah kefasikan, ay khurujun an ta'atihi. Maknanya fisq adalah pembangkangan dari ketaatan kepada Allah ila ta'ati syaitan, dan pergi menuju ketaatan kepada syaitan. Makanya dinamakan fisq. Fisq itu artinya keluar dari jalur, namanya fisq. Bahasa aslinya itu secara bahasa fisqun itu artinya al-khuruj minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Kalau dikonsumsi, kalau dilakukan yang haram-haram ini dan dikonsumsi yang haram-haramnya ini, maka kamu telah keluar dari ketaatan kepada Allah menuju ketaatan kepada syaitan. Masya Allah. Selesai ya. Ini ayat yang ketiga. Ada insyaallah faedah-faedahnya. Insyaallah ta'ala akan kita kumpulkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.